bisa nggak jadi trader pro? Bisa nggak trading for living? Jawabannya nggak bisa. Jawabannya tidak bisa. Nggak bisa aku bilang. Oke. Ada yang nakal. Yang nakal maksudnya apa? Jadi kayak begini, lu taruh duit di gua, pokoknya lu tinggal tarik. Gua janjiin lu ibarat kata beres nih, ya. terima beres pokoknya ya 6 jam lu bisa profit 200%. Padahal ya kita tahu kalau misalkan 6 jam dia bisa profit 200%, ya ngapain lagi dia butuh duit orang. Pak, ini udah jadi 1,6 M loh. Oke. Tapi Hai teman Falburi, kita sekarang punya segmen baru nih, GGS, gagal nggak selamanya, di mana teman Falburi bisa tahu lebih dalam lagi mengenai jatuh bangun perjalanan trading, bareng expertnya langsung dong pastinya. Jadi teman-teman harus mulai dari sekarang siap-siap subscribe YouTube kita ya, karena kedepannya kita akan punya banyak banget pembicara-pembicara hebat yang sudah expert di dunia trading yang akan sharing banyak pengalaman sama teman-teman. Contohnya hari ini kita udah kedatangan salah satu narasumber hebat. Di sebelah saya ada Vincent. udah invite ya. Kita yang thank you loh udah mau datang bareng kita hari ini. Iya. Luar biasa kesempatannya. Kak Vincent sendiri kebetulan seorang trader ya, content creator, trader. Kak Vincent sendiri banyak menyediakan, ada menyediakan komunitas juga. Dan pastinya sebelum bisa sampai sehebat ini, pasti punya banyak pengalaman dong. Benar nggak sih? Pasti lebih ada lah yang berpengalaman ya. Pasti ada yang berpengalaman ya. Tapi tugas aku sebenarnya di sini kenapa ada komunitas, kenapa ada buat konten juga, tujuannya sebenarnya simple. Kalau aku ya pribadi, itu untuk mengedukasi. Jadi biar masyarakat tuh tahu loh trading tuh, karena kita tahu ya, kita sama-sama tahu kalau citra trading tuh buruk lah, negatif. Karena ada beberapa hal yang terjadi. Tetapi aku mau kasih tahu gitu, trading tuh nggak seburuk itu loh, trading nggak senegatif itu loh. Oke, itu awal mulanya ya. Itu awal mulanya lah. Dan aku juga baru lah maksudnya di dunia konten. Dan kalau trading ya emang aku bukan yang dari buat konten dulu terus jadi trader. Tapi aku kebalik justru. Aku emang trader. Terus waktu ya kita tahu lah di Indonesia ya khususnya, ketika kita ngomong misalkan ditanya orang tua mau jadi apa, terus bilang nih kan mau jadi trader, jangan judi. Judi, bener, trader judi. Bener ya? Bener. Terus banyak banget ya asumsi yang kayak gitu ya. Hati-hati lu penipuan, hati-hati begini. Lu janganlah, udah mendingan main aman aja, kerja kantor ya kan. Jadi PNS ya, jadi dokter, Bener, jadi pilot, jadi main kayak gitu. Tapi aku mau kasih tahu gitu, kalau di sini tuh gak selamanya profesi ini tuh seburuk itu gitu. Ada sisi baiknya gitu. Dan ini yang terkadang tertutupi karena citranya itu jelek di Indonesia khususnya. Karena banyak loh di luar sana, di luar negeri ya kita ngomongin ya, itu dia justru hidupnya tuh dari trading. Trading for living ya. Kalau kita sebut trading for living. Oke. Sebelum kita lari jauh ke sana kemari nih, mungkin nih kan nggak semua orang nih kenal kita berdua. Oke. Ya kan, tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya kan, orang Indonesia percaya itu, tak kenal maka tak sayang. Gimana kalau kita kenalan dulu sama teman-teman kita, sama teman Falburi terutama, mungkin boleh nih ceritain gimana sih asal muasalnya kok sampai sih akhirnya seorang Vincent nih bisa nyemplung ke dunia trading tuh awalnya gimana sih? Kayak aku tuh awal kenal trading tuh di tahun 2015. Lebih tepatnya lagi di tanggal 25 April. Oh, ingat ya, 25 April 2015. Itu udah long time ago in Bethlehem. Itu karena di saat itu berpikir kayak gini, kok gue hidup gini-gini aja. Gue hidup kok gini-gini aja. Itu aku ulang tahun tanggal 21 ya. Aku 21 April ulang tahun. Jadi itu kira-kira 2015 4 hari setelah ulang tahun. Itu aku kayak malam-malam kan biasa harusnya ini netizen juga semua ya berpikiran semua sama ya, kayak malam-malam overthinking. Kok gue begini? Ini masuk generasi galau gak sih kamu? Ya kayaknya iya sih. Tapi kok gini? Kok gue ngeliat bapak emak gue kerja capek. Ya kan? Kok kalau mau makan enak pun susah. Kayak gitu kan? Apa sih pekerjaan yang gue bisa bantu? Gue bisa hasilin duit, bantu mereka biar bisa makan. Setidaknya gue mau makan apa nggak perlu mikir. Gue mau makan apa nggak perlu mikir. Tinggal beli lah ya pokoknya. Di situ terbagi beberapa pilihan. Salah satunya adalah ya jualan. Pasti ya kita kalau SMP ya, kita ngomongin waktu SMP, jualan tuh paling
gampang lah. Gue ada nasi uduk nih, ya kan? Oke, Gue ada iya, nasi uduk, mau beli nggak? Kita naikin harga, simple kayak gitu. Tapi sewaktu-waktu, alhasil besokannya Sabtu itu ada eskul kalau di sekolah aku. Oke. Dan aku eskul basket, ya. Dari situ aku ngeliat temen aku lagi ngeliatin chart. Oke. Nah di sini awal mulanya. Ya, awal aku mulanya aku ya. ngeliatin chart, dia ngeliatin chart, terus aku cuma ngelirik dong. Namanya anak muda gengsi dong, nanya. Masa gue nanya itu apaan? Nggak mungkin. Iya. Jadi alhasil ngeliat itu apaan ya itu, emang bisa ngasilin ya. Dia ngapain sih itu ngeliatin chart begitu, mukanya kayak stres begitu kan ya. Oke. Terus alhasil udah kelar, lagi berdua nih kebetulan temen aku nanya, itu apaan? Beraniin diri lah, itu apaan? Oh ini forex. Oke. Cuman ngomongin tahu ini ya. forex. Forex. Pertanyaan kedua aku adalah gini, itu bisa ngehasilin gak sih? Bisa dapetin duit gak sih? Ya bisa kalau lu profit. Oke. Jawabannya begitu. Oke, aku nggak ngulik lebih dalam lagi, aku nggak nanya caranya gimana, lu pakai apa segala. Enggak, aku nggak nanya lagi. Yang aku lakuin adalah setelah aku basket, aku ke toko buku. Aku ke toko buku, aku cari bukunya. Kan udah tahu nih, forex pokoknya kata kunci forex bisa ngasilin, Oke. Intinya sesimpel forex bisa menghasilkan nih. Ya, oke. Ya, oke. Gue belajar, cari bukunya. Aku cari bukunya. Ada nih, trading forex. Oke. Aku buka, baca, ya di toko buku aku baca, ada sejam 2 jam. Terus nggak selesai dong, nggak enak dong lama-lama dong. toko buku. Nah, ini jangan ditiru ya, teman-teman jangan ditiru. Jadi Besok balik lagi ya, jadi perpustakaan ya. mending kalau besok balik lagi, tapi yang aku lakuin aku fotoin semua. Oke. Fotoin. Oke, fotoin dulu Kalau semua. sampai rumah nggak mungkin dong kasih tahu ke orang tua aku Ya, trading iya dengan benar. citranya yang seperti itu ya. Aku ke WC. Jadi aku baca di WC. Jadi aku bisa dibilang, ini boleh dipastiin juga ya, tanya ke keluarga aku atau apa. Aku tuh kalau di WC bisa sampai 2 jam. Wow, itu mami nggak bertanya-tanya tuh? Ada yang bertanya jadi, lu ngapain di WC sampai 2 jam? Iya. Anak SMP di WC 2 jam, pikiran udah macam-macam pasti. Iya dong. Iya. Iya dong, jangan ditiru ya teman Valburi. Jadi alhasil setelah kayak begitu, yang aku lakuin, aku modifikasi sedikit. Oke. Jadi kayak ke WC tuh sehari bisa 8 kali, 9 kali. Oh my god. sakit perut. Sakit perut. Tapi di WC aku ngebaca yang udah aku foto. Oke. Aku ngebaca, alhasil ketemu A brokernya, oh butuh ini broker, oh butuh ini, oh gue butuh modal, Oke. oh caranya tuh lu pencet tombol nih buy sell, Oke. long short ya, yang orang Oke, dikenal oke, long short ya, oke. buy atau sell. Terus cara dapetin duitnya gimana? Oh cara dapetin duitnya adalah ketika misalkan kalau lu ambil posisi buy, harga naik, simple. Kalau misalkan sell, harga harus turun, lu baru menghasilkan. Benar. Simple nih, oh oke, ini masing simple. Alhasil coba cari, nggak tahu nih, nggak dapet info apa waktu itu, nggak ngerti kalau Google itu bisa dimanfaatkan loh. Oke. Waktu itu nggak sepaham, nggak sepintar itu lah aku. Alhasil ya mau nggak mau menurunkan ego. Tanya lagi. Nggak nanya ke temen, Terus? tapi deketin temen yang itu, kok deketin kan dia mau ngapain? Gue mau jogging, ayo ikut jogging. Gue mau basket, ayo basket bareng. Mau PDKT futsal. nih, PDKT-nya bukan sama Iya, pacar tapi ya. bukan sama pacar, ini bahkan sesama cowok ya. Agak aneh memang. Agak Tapi lain. ku deketin, fungsinya apa? Biar aku mau ngelihat ketika dia buka chart, apa sih namanya? Iya, Apa pengen sih? tahu ya. Aku pengen tahu. Setelah udah dapet segala macam, ya aku download dong. Ini orang main terus-terusan, masa nggak aman kan ya? Benar. Gitu. Jadi ya udahlah, gue beraniin deh ngumpulin waktu itu jajan sekitar 10.000 sehari. Itu di tahun 2015 itu lumayan bisa dapat makanan, minuman, masih ada lebih bisa jajan ya. Itu di situ ku kumpulin. Jadi aku literally begini. Pagi kan dapat susu nih disediain orang tua. Itu aku minum susu, aku ke sekolah, aku nggak makan. Duitnya itu aku simpen. Jadi kelar itu kan jam 3 sore ya. Jadi aku nggak makan pagi lagi, nggak makan siang, cuma ngandelin susu. Udah kelar, teng ya, sekolah teng, aku langsung balik. Kenapa langsung balik? Karena lapar, mau makan dong. Kalau di rumah makan nggak bayar nih kita. Ya udah kita makan. Kita makan. Kalau ada eskul balik lagi. Atau kadang kalau emang udah aduh lapar banget nih karena kan abis ujian atau ulangan ya kita kenalnya stres, mikir kan. Aduh, gue capek, lapar nih perut. Kadang bagi dong sesendok. Temen aku bisa begitu, bagi dong sesendok. Oke. Kenapa begitu? Karena mau nyimpan si duit jajannya itu. Pakai modal ya. Modal. Nah, ini yang menarik di sini. Kenapa sih nggak kapok? Pasti ada orang mikir, kenapa lu nggak ngapok? Emang lu trading untung?
Iya. emang lu trading gak rugi. Bener. Kebetulan aku ada beginners lah. Oke. Jadi ketika udah kumpul modal 3 jam, aku ingat banget 3 jam itu saldo aku kali 2. Keren. Itu rata Kalau kanan. Boleh tahu nggak nih kira-kira startnya tuh kemarin modalnya berapa sih? Masih ingat Aku nggak? sekitar 300 sampai 500 Oke. ribu itu. Udah ini cacing-cacing naga-naga kalau kita kenal sekarang ya. Tuh, aku waktu pertama kali buka itu ada tulisan begini. Not enough money. Waduh. Udah kita tahu ya, kita sama-sama tahu itu Iya. kegedean ya. Kegedean beneran. Kurangin dikit. Not enough money. Sampai hasil tencreng. Nah, kebuka nih. Kebuka nih. Tapi ngeliat, loh, kok duitku jadi 300 ribu tiba-tiba. Kok turun, kok jadi 200, kok jadi 150 nih. Naik lagi, naik perlahan. Nah, dipanggil makan. Ini ceritanya sama-sama. Dipanggil makan. Ya udahlah, kepikiran kan ngeliatin chart terus. Ya udah ke bawah. Bawa HP nih. Ke bawah, makan. Ya. Tetap aja makan yang harusnya tenang. Ini Buka. cepet nih. Ini Bu. Buka, ngeliat. Oh, udah mulai biru. Udah mulai biru. Ya udah mulai biru, apa yang aku lakuin? Udah makan, udah biru, wah gue besok kaya nih. Pikiran anak seumuran aku gitu. Iya. Gue kaya nih besok kan. Kita kelar makan. Itu jam sekitar 7.30-an. Oke. Ada news ternyata. Kalau saat ini aku baru tahu itu ada news. Oke. Sesuai. Loh, kok saldo gue jadi ngedouble? Besok Gua kayak kaya beneran nih. nih. Besok bakal kayak bener Iya, nih. terus otak-atik kan, otak-atik. Oh, cara WD begini. WD, itu aku WD semua dari situ. Wih, duit beneran nih. Gue pegang duit beneran. Alhasil ke sekolah. Lu mau makan apa? Waduh, jadi bos besar nih ya. Jadi mau makan apa kan harga masih 5.000. Waktu itu aku dapat 3.500 dapat mie semangkok. Oke. Dapat bakmi semangkok itu setengah sebenarnya, setengah porsi. Itu dapat segitu. Makan apa ini? Oh, ayo pesan makan. Oh, udah jadi kayak raja lah di situ. Kayak lu mau minum apa enggak nih gua ambilin. Bisa ada yang sampai kayak gitu lah kurang lebih. Alhasil apa? Alhasil setelah itu yang ku dapat adalah oke, ini bisa menghasilkan beneran loh. Oke. Gitu. Ya, jadi di situ awal mula ketemunya. Oke. Nah, terus tuh udah ngerasain tradingnya, udah ngerasain profitnya, ngerasain withdrawalnya. Masuk laginya kapan? Seminggu setelah itu. Seminggu setelah Setelah itu. habis. Oke. Setelah duit habis. Setelah duit habis, Jadi ngumpulin modal lagi, Masuk masuk lagi. tapi Profit dengan lagi. pikiran yang berbeda. Oke, pikiran yang Dengan berbeda pikiran nih yang berbeda. gimana nih? Oke, ini gue ngumpulin modal capek. Oke. Ya kan gue masa harus nahan lapar seminggu 2 minggu Iya, dulu sih. iya. Gitu gue harus bilang kayak hari Sabtu nih nggak ada sekolah nih kan ada eskul doang cuman gue ada sekolah tapi minta jajan dong. Masa begitu terus gue Iya, harus iya, nganterin iya, gitu iya. minggu nih. Oh ada ibadah. Nah, oke. Jajan dong buat makan tapi nahan kayak gitu. Masa begitu terus. Benar. Alhasil pikir oke gue harus trading yang benar. Ini gimana caranya gue bisa terus ngegulung terus. Oke. Waktu itu nggak tahu intinya gue ngegulung terus sampai duitnya jadi banyak. Gue tinggal tarik sedikit demi sedikit untuk dipakai. Oke. Itu pikirannya. Itu pikirannya udah beda nih. Itu plannya ya. Plannya seperti itu. Plannya seperti itu. Yang terjadi apa? Apa nih? Ini nih yang seru nih. Naik dong. Naik dong. Tetap profit masih dapat beginners luck profit dong. Oke ya. Terus turun, loss. Loss ini Belum margin call. belum margin call. Tapi sudah loss lumayan sakitin hati. Ya. Kok begini ya? Kok kayaknya kemarin gue gampang banget ya. Iya. Itu aku lagi merenung kan. Kayak lagi tiduran ngeliatin langit-langit kan kayak kok gini sih? nggak segampang kemarin ya. Iya, Itu iya, kepikiran. iya. Sampai titik kayak dipanggil, "Vin makan." Iya. Oh. Oke. Nih duit makan gue kumpulin capek-capek kok hilangnya gampang ya. Iya, hilangnya cepet Nah, banget. abis itu aku stop. Aku trading aku stopin. Aku baliklah ke toko buku. Oke. Apa sih yang dibutuhkan selanjutnya? Apa salahnya di mana gitu Ya, ya? sampai hasil ketemulah butuh teknikal. Oke. Kayak yang jadi kayak pola-pola double bottom lah, double top itu oke. candlestick pattern begini-begini. Cari bukunya. Sekarang udah dapet nih. Intinya kata kuncinya sekarang candle. Oke. Teknikal. Terus caranya gimana manfaatin momentumnya. Itu udah dapet nih 3. Kayak cari. Oh, belajar tuh support, resist.
cobain dong. Woi, gue udah merasa paling jago nih sekarang, gue udah ngerti, udah upgrade super resist, udah paham candlestick ini. Oh ini doji, ini hammer, oh ini double bottom. Oh, udah paling paham banget deh. Alhasil gimana? Cobain lihat. Kok nggak ada ya? Kok nggak ketemu ya? Ini yang mana gitu? Bingung ya? Bingung. Oh, ini kayaknya double bottom nih, bentuk-bentuknya W, ya kan? Bentuk-bentuknya W. Ini berarti kita entry buy. Entry. Kok masih ngelos gua? Terus ketemu nih bentukan M. Double top. Double top, turun tuh harusnya. Sell dong. Iya dong. Kita sell. Kok Naik. nggak naik? Nggak segampang itu. Balik lagi Iya, ke toko iya, buku iya, kan. iya, oke. Balik ke toko buku. Ada testimoni biasa di buku. Iya, bener, ya kan? Kalau nggak iya. di depan, di bagian belakang. Belakang. Terima kasih, buku ini telah membantu saya jadi ngerti trading begini. Masa dia bisa, gua nggak bisa kan? Benar. that's Pelajarin, correct. baca lagi, ulang baca. Oh ternyata nih harus nunggu kan namanya konfirmasi begini loh. Oke. Jadi habis dia breakout nih, ini harus tunggu retest begini. Oke, nunggu lah kan, ngeliatin lagi. Oh ini ada lagi double bottom. Nggak langsung entry kali ini. Kita nggak langsung entry, Tunggu tapi kita tunggu konfirmasi. Abis breakout, retest nih kan, Ya. kita entry. Oh harus pasang yang namanya stop loss loh, biar modalnya tidak tergerus begini. Bener. Udah kan? Entry, pasang stop loss. Oke, ini harusnya katanya trader yang beneran tuh nggak ngeliatin chart terus. Bener dong. Yang ku lakuin, ku matiin HP, ku taruh, ku main. Udah main. Gatel nggak tangan pengen buka HP ngeliat? Gatel. Oh gatel banget. Dan aku berani jamin yang nonton ini pun ya, yang nonton ini trader-trader di sana pun pasti awalnya tuh gatel. Sampai sekarang kayaknya. Sekarang kayaknya lagi. Sampai era saat ini pun Iya. masih pada gatel karena gue profit atau gue loss. Bener. Lagi ngeliatin Vincent. Ngelirik handphone dulu ah. Ngelirik ah. Nah, tapi aku usahain aku jauhin HP-nya. Oke. Aku nggak lihat. Kebetulan take profit. Oke. Jadi Cuan pasang pertama. pasang SL, pasang TP tuh ya. Kan disuruh di bukunya seperti itu. Pasang ya, dua-duanya pasang ya. Jadi aku harus pasang SL, pasang TP, antara hit stop loss rugi tapi udah tahu, atau enggak kena take profit dong. Ya. Nah, ini kena take profit, saldo gua nambah nih. Ya kan, saldo nambah. Oh, gampang ternyata gue cuman kurang ilmu loh. Iya loh. Udah dari itu buku gue belajar bisa profit. Nah. Simpel kan. Oke. Mulailah kayak rasa apa ya bilangnya? Pede ya, confidence ya. Bukan, rasa penasaran tumbuh. Oh, makin kepo nih, makin Makin kepo. penasaran nih. Nggak mungkin dong cuman W sama M doang. Oh, iya, Ini iya, gue iya, nunggu iya, lama iya, loh. iya, iya, Gue iya. nungguin nih trading nih begini. Kok pola W-nya jarang, pola Pola M-nya M-nya jarang. jarang. Dari yang time frame biasanya di 4 jam ke 1 jam ke 30 menit sampai aku pakai 5 menit. Oh. Untuk mencari mana sih yang W, mana sih yang M. Alhasil coba cari, ketemulah tuh. Oh, ada descending triangle, ada ascending triangle. Oke. Oh, ada ini, ada ini. Banyak kan, banyak ketemu. Terus aku mulai mikir, ini apa gua harus beli ini buku sih? Oke. Tapi nggak usah lah, masih bisa baca gratis kan. Iya, iya, masih iya, bisa iya, melakukan iya. hal yang sama, foto-foto ke WC begitu masih Oke, sama. oke, oke. Itu sekitar adalah mungkin 6 bulanan aku begitu. Oh, Jadi 6 bulanan foto-foto. konsisten ya. Ya mau nggak mau kan, ibarat kata, oh ini gue bisa dapetin duit di sini, gue bisa makan enak loh. Benar, Gue nggak perlu benar, mikir. benar. Oke, jadi at least gue dapat jajan ini, tambahan duit loh, bisa jadiin modal. Oke. Itu pikirannya saat itu bener-bener kayak begitu. Gue dapat jajan, kalau gue bisa simpen, modal gue bertambah. Modal gue bertambah, profit gue gede dong. Yes. Kayak gitu. Itu pikirannya masing basic ya, anak SMP yang ngarepin apa lah ya. Oke. Terus alhasil belajarin pola dipelajarin. Terus alhasil ketemu di Google ada loh sebenarnya. Nggak perlu pakai buku. Kayak gitu. Jadi ada loh. Jadi kalau kalian mau cari pun bisa. Nih ya, di spill ya di sini. Boleh. Kita spill ya. Kita spill di sini. buat teman-teman. Ya, kita spill. Caranya gampang. Kalau misalkan kita ngomongin pattern, tinggal cari candlestick pattern cheat sheet di Google. Itu ada tuh dari atas, dari pola W, M sampai pola yang bintang-bintang pun ada. Semua ada ya. Ada. Jadi mau harmonic pattern ya, kita ngomong segala macam yang mungkin di sini pada bingung harmonic pattern apa. Itu ada juga yang sampai polanya harmonic pattern ya, dan lain-lain pattern-pattern lainnya tuh banyak, dari rising wedge, falling wedge, terus juga ada ascending, descending, terus ada lagi banyak lah macamnya. Kalau disebutin tuh sampai bingung, kayak broadening pattern. Tuh Bener, banyak, ada jarang patternnya disebut. banyak.
jarang disebut tapi ada loh. Itu ada di situ semua. Dikumpulin jadi satu, itu kalian tinggal print ya, itu print paling 1.000-2.000 ya, atau kalau kalian punya fotokopi tinggal fotokopi ya, tinggal di print sih, bukan fotokopi ya, di print ditempel ya, tetap harus dan harus sabar tembok ya harus sabar ngeliatin, mau cari pattern, kita ngomongin pattern ya. Saat itu kan pattern itu cari, itu aku juga sama begitu. Jadi waktu itu kan kalau itu aku manfaatin privilege. Orang tua kerja di kantor, ngeprint lah di sana. punya printer dong. Daripada buang modal, printin dong tugas sekolah yang berwarna. Pattern banget nih. Kan nggak tahu dia itu apa ya. kan. Diingetnya mungkin ya bar yang matematika loh. Oh iya. Jadi manfaatin tempel. Oke, cari. Aku nggak tahu namanya ini apa, tapi ini sama nih. Cobain entry. Ada loss, kadang profit, kadang loss, kadang profit. Tapi at the end pada saat itu profit tapi dikit banget. Setelah itu kayaknya gue butuh hal lain selain ini. Apa yang gue butuhin? Cari lagi ke toko buku. Begitu terus. Itu repeat terus itu gitu. Sampai kapan? Ada kali itu mungkin setahun setengahan. Itu setahun setengah nih. Justru mencari apa? Support, resist. Ada apa lagi? Supply, Pembelajarannya ya. demand. Kenapa kalau di supply gue harus nge-short? Kenapa di demand gue harus nge-long? Kenapa? Nanya terus kenapa? Itu dari yang awalan pikirannya, gue mau cari duit, sampai di titik kenapa ini begini ya? Ini malah lupa nih, tujuan awalnya lupa nih, mau cari duit. Kenapa begini ya? Kok candlenya bisa gerak naik ya? Ini kalau cinta udah bucin ya? Iya, ceritanya bucin. Udah bucin mampus kayaknya. Kebetulan waktu itu ya punya ya pacar ya. Itu kayak seperti dicampakkan. Kalah cinta. Kalah. Karena saking ini kayak gimana ya? Aku penasaran tapi nggak dapat jawaban. Tapi kalau nggak dapat jawaban nggak tidur tenang. Lebih nggak ini ya serba jadi, salah. Ya waktu itu aku tidur. Jadi anak SMP kita tahu ya, kalau sekolah jam 5 pagi harus udah dibangunin ya. Jam 6 jalan gitu kan. Karena 6.30 masuk segala macam bla bla bla. Itu aku tidur jam 3 pagi. Wah gila. Ngeliat, dia udah jam 3. Itu kayak gitu. It's time to sleep. Udah jam 3. It's time to sleep gitu ya. Ya udahlah, tidur di sekolah aja. Ini jangan ditiru ya, sekali lagi. Ini jangan ditiru. Karena bahaya gitu kalau semuanya pada gitu. Ini kebetulan karena emang aku punya rasa penasaran dan pengen loh cari jawabannya, tapi nggak ada di buku. Iya, oke. Alhasil masuklah ke grup VIP. Ikut orang. Tapi aku penasaran deh. Kan tadi nih udah nih dari awal 2015 mulai nyobain belajar kesana kemari 1,5 tahun. Perjalanan ini nih pernah nggak sih ngalamin yang namanya MC? Nah gini ya, prinsip aku ya. Gimana prinsip. Karena sudah mengalami, duit gue loss, gue sakit hati. Jadi aku nyari. Ada yang namanya YouTube ya. Aku cari, ada nggak sih trader-trader yang gagal? Nggak ada lah ya, namanya sosial media nggak ada trader yang gagal, ada semua kan. Tapi ada yang rugi. Pasti. Mereka selalu bilang MC, margin call, pernah margin call begini. Sekarang pertanyaan muncul, margin call ini apa dan kenapa bisa terjadi? Apa yang mereka lakukan sampai mereka bilang mereka kena margin call? Margin call ini ternyata adalah saldo kalian habis loh, 0. Ya, dan kalau saldo udah habis ya nggak bisa di WD, harus butuh tambahan modal lagi dong, suntik lagi dong, depo lagi, capek dong. Kalau begitu terus kapan gua kayanya? Itu di pikiran saat itu. Yaudah mereka bilang nih, gue margin call soalnya size gua nggak dijaga. Gue margin call karena gue habis open posisi, gue tidur, gue nggak pasang stop loss. Gue margin call karena begini. Gue margin call karena begitu. Banyak lah, kumpulin jadi satu kertas. Aku tulis BTW. Jadi satu kertas, aku baca. Kurang lebih sama ya. Masalahnya nih semua nih di egonya masing-masing. Yang menurut aku ya, analisa bocah waktu itu kan, itu gua mau cepet kaya, yang gua lakuin adalah gua gedein size. Kadang kalau dia turun gua ada stop loss, gua ilangin stop lossnya. Mending digeser, diilangin ya. Jadi kalau dia free fall, udah. Itu kayak gitu. Jadi yang gua alamin nggak sampai margin call, tapi drawdownnya gede. 80%.
Oh ya ya. Itu gede drawdown. Ya, Buat yang nggak tahu besar drawdown banget ya, 80%. iya, buat yang nggak tahu drawdown apa, jadi simpelnya misalkan modal kalian $100, Bener. sisa $20 itu drawdownnya $80. Iya, drawdown. Tapi 80%. dia jadi nggak sampai kesentuh Nggak sentuh MC. Nggak kesentuh MC, tapi ya udah turun segitu jauhnya. Dan itu udah pasti mental kena. Bener. Itu nih ulangan ya, harusnya itu gampang banget. Itu ulangan aku jelek remet, jadinya aku remet. Cuman kira-kira mikirin tradingan ya. Jadi untuk guru IPA aku maaf ya. Itu guru IPA aku maaf. Waktu itu anaknya fokus ya Fokus Pak. Lagi untuk fokus trading. mikirin cari cuan-cuan Iya, pundi-pundi yang banyak. mikirinnya cuan Jadi, doang. Yang kayak gitu. Nah, terus dari pembelajaran sampai hari ini ya, kalau kita ngomong ini udah dari 2015 trading sampai hari ini trading. Pembelajaran paling banyak itu dari mana sih? Apakah memang dari buku-buku itu? Apa Vincent ini punya? Oh enggak dong, Sil. Vincent ini punya mentor nih ceritanya. Oke. Apa yang gimana sih sebenarnya? Ini menarik sebenarnya. Jadi cara yang kulakuin ini agak berbeda sama kebanyakan orang. Oke. Tadi kita ngomongin buku ya. Oke. Banyak ya yang pakai buku. Ya. Grup VIP. Grup Banyak VIP. dong yang ikut grup Iya. VIP yang berbayar kayak dari yang cuman $1, $2, 15.000, ada yang gratisan, banyak 100.000, 150.000 banyak. Iya. Sampai jutaan juga ada banyak. Sama ya, kita masing sama ya ikut-ikutan. Tapi di sini ada pembeda. Ketika kalian masuk grup VIP, yang kalian tungguin adalah signal dari mereka, kalian ikutin doang. Benar. Kita setuju ya? Sampai di sini Bener. masih setuju ya. Tapi yang kulakuin bukan itu. Terus? Biasanya kalau kita di grup VIP luar negeri, ya di grup VIP yang luar negeri, yang gratis, mereka banyak trader yang muncul, tapi untuk show off. Oke. Misalkan, long gold di sini SL segini, TP segini, hit TP mereka muncul. Kayak misalkan kalau Dino begini, tuh kan gue bilang apa, hit TP kan nggak mau Ya ikutin kan? gua sih lo, Bener, kayak bener. gitu, kurang lebih kayak gitu. Mereka kayak begitu. Terus aku liatin, oh yang ini jago, aku tulis. Si A jago, si B jago, si C jago. Sampai titik ketika mereka entry A, entry B, entry C, aku nggak ikut entry, tapi aku tulis. Mereka ada lo buat posisi di sini, di sini. Hit SL apa hit TP? Siapa yang paling banyak hit TP-nya? Siapa yang paling banyak hit SL-nya? Oke. Dalam 1 bulan siapa yang paling banyak growth-nya? Kalau misalkan kita anggap $100 atau berapa nih? $100. Kalau misalkan kan ada akun demo ya. Iya. Nah itu di $100 siapa sih nih yang paling gede at the end growth-nya? Itu aku tulis semuanya. Dapatlah 4 orang. Oke. Jadi dari ribuan puluhan ribu itu orang, ada beberapa orang yang berusaha stand out, dan 4 orang ini yang menurutku growth-nya paling tinggi. Terus ini kita ngomong growth paling tinggi di sini bukan berarti dia trading terus-terusan ya. Tradingnya ada yang tipe swing, ada yang tipe trader yang scalping dan lain-lain. Itu semua aku cek. Ada yang tipe growth-nya paling tinggi, ada yang tipe swing tapi sekalinya kena nih jauh banget growth-nya. Ada juga yang tipenya gua nggak ngerti teknikal loh. Gua nggak ngerti teknikal, gua nggak ngerti makro, tapi gue bisa cuan. Like how? Nah, ini nggak cuma Sisil doang nih penasaran nih. Teman-teman Ya. juga pasti penasaran nih. kita simpan. Oh, kita Di simpan belakang, ya. kita Simpan simpan. ya. Simpan Nah. dulu ya. Karena ya posisinya kan ya aku ibarat kata di saat itu ya mikir setelah gua SMK nih apakah harus kerja kantor, apa diam di rumah kayak ibu-ibu gitu kan, di rumah ngerumpi ya. Ini pikiran di sini nih, kerja kantor tapi gua nggak demen diurus-urus. Oke. Vin, lo kerjain A B C D E F G ya. Nggak suka ya Ya dapet 3 order. jam lagi kelar ya. Aku nggak Nggak demen. mau ya dapat order gitu ya. Nggak senang Maunya ya. tuh justru Vin gue ada kerjaan A, coba gimana kerjain. Oke. Demennya bukan yang kerjaan plak nih ya, udah nih lu kerjain aja A B C, udah ikutin aja dan repeat. Kalau sekali 2 kali it's okay, tapi kalau repeat begitu terus, wah ini nggak gua banget loh. Oke. Apa gua harus jadi anak mami di rumah? Waduh. Cuman Mi mau makan ini, Mi mau makan itu. Waduh. Bingung dong. Iya dong. Alhasil ya ini nyari mentor, aku chatin 4 orang ini, aku chat. Could you help me? Oke. Teach Karena me, teach me. ini ceritanya nih dapat mentor berarti dari grup luar negeri ya. Ya yang nggak berbayar, gratis. Ya yang berbayar, yang nggak berbayar. Tapi aku bilang, aku tahu ketika aku chat mereka nggak akan mau ngajarin gitu aja dong. Harus ada something yang ku kasih. Ya benar. Dan paling gampang yang dikasih adalah saat itu duit. Nah ngasih duit nih gimana nih konsepnya? Jadi- langsung berbayar kah?
trading bersama sharing profit kah? Kan ini sekarang banyak nih ya, kan ini udah banyak banget nih. Kayak sekarang kan pasti teman-teman Valburi juga pasti udah tahu lah ya. Kayak sekarang tuh banyak banget trader-trader yang ngajarin kayak, oh kamu ikut aku aja. Ikut aku aja. Nanti sharing profit ya. Kan Bener, banyak tuh yang kayak banyak. gitu. Kalau zaman dulu tuh gimana sih? Nah, kalau zaman dulu ini aku ya, ini aku, Iya, iya. aku pribadi. Itu aku nanya setelah tahu ini begini, cara ngoveringnya duit. Tapi kan saat itu ya kendala modal. Jadi kalau aku pribadi tuh aku lomba usahain menangin lomba segala macam dapetin duit ya. Itu dipakai untuk ke situ. Jadi aku bilang, mau nggak lu ajarin gua? Tapi gua bayar segini doang bisanya. Nah, kebetulan nggak tahu emang jalannya apa gimana. Mentor pertamaku ini bilang, gua nggak perlu duit lu. You're so blessed, man. Gue nggak perlu duit lu. Gue trader, gue trading. Oke. Kalau lu emang mau belajar, gue bisa ajarin. Tapi gue nggak punya banyak waktu yang seperti yang lu harapkan gue ngajarin ke lu semua. Jadi paling begini ya, Oke. paling begini ya. Kita Google Meet, gue jelasin ke lu sejam 2 jam. Oke, udah sejam 2 jam pelajarin segala macam begini. Terus dia ngasih tahu, zaman ini bakal banyak nih yang ibarat kata nelponin lu ngajak, mau nggak trading? Ada nggak yang bener? Ada yang beneran trading, cuan bener ya bener. Tapi ada juga yang nakal. Oke, yang nakal. Jadi dia kasih reminder ke aku. Oke. Ada yang nakal. Yang nakal maksudnya apa? Jadi kayak begini. Lu taruh duit di gua, pokoknya lu tinggal tarik. Gue janjiin lu ibarat kata beres nih, ya. terima beres pokoknya ya 6 jam lu bisa profit 200%. Wah, Ya padahal ya kita tahu kalau misalkan Iya. 6 jam dia bisa profit 200%, ya ngapain lagi dia butuh duit orang. benar, that's correct. Bener ya? Benar. Dan menurutku juga itu nggak masuk akal lah. Iya. Dan ya gue tahu itu begitu nggak masuk akal. Terus ada lagi nggak sih, maksudnya kan kita nggak tahu nih kalau di luar negeri gimana. Oh, waktu itu dia bilang ada juga yang seakan-akan lu trading under dia padahal dia yang tradingin. Ini nih emang agak aneh konsepnya, tapi intinya adalah kayak kalau di Indo tuh kita sebutnya titip dana. Oke. Sama kurang lebih tapi lebih halus, titip dana terus dimainin. Padahal kita bilangnya kita yang bisa mainin tapi dia yang mainin juga. Terus alhasil at the end bakal loss. Gitu. Dan itu beberapa cara dari zaman dulu sampai ke sekarang nih menurut aku tuh sama. Kurang lebih sama, tapi ya cara merekanya itu lebih kreatif aja. Semakin kesini ya, Semakin kesini lebih bibirnya kreatif. orang tuh makin manis ya kan? Makin manis, benar. Makin manis. Jadi Makin banyak akal. bener, intinya sama, cuman polesannya cantik Polesannya gitu ya. lebih halus. Iya, polesannya lebih halus. Polesannya lebih halus. Bener, polesannya lebih halus. Gitu. Dan itu menurutku agak sedikit kalau untuk orang-orang yang awam ya. Itu justru malah bahaya sebenarnya kalau nggak tahu reminder ini. Oke. Ya dimana pasti tergiur lah. Iya. Wah, ini lu duit nih 100 juta jadi 300 juta. Siapa yang nggak tergiur? 6 jam. 6 jam. Di 300 juta cair nih. Iya. Ada loh yang dicair. Dia dicair nih 300 juta. Makin FOMO lah. Masuk lebih gede. Jual ini kumpul nih Iya, 800 juta. masukin lebih gede. Hajar 800 juta. Orang 6 jam doang. Nggak lama. 800 juta masuk. Oh Pak, sebentar ya begini. Itu masih mending. Terus sebentar begini terus hilang. Iya benar. Masih mending. Ada aku pernah ketemu yang lebih parah. Gimana tuh? Ini lebih parah. Jadi 800 juta masuk. Jebret, udah ya, udah masuk. Pak, ini udah jadi 1,6 M loh. Oke. Tapi sama kita sama-sama. Tapi si tapi ini. Tapinya ini yang berbahaya sebenarnya. Tapi ya Tapi- namanya udah, kan kita udah ngerasain 100 ke 300 loh. Iya. Kita udah megang nih 300 ya. Ceritanya kan gitu kan. Ini udah 1,6. 1,6 M. Apa gua nggak bentar lagi kaya? Iya. Tapi kita harus ini Pak, ini Bapak harus tambah dulu ya. Misalkan 50 juta. Tambah lo 100 juta. Tambah nggak? Tambah Pasti dong. tambah dong. Gua cuan 1,6 nih ya. Gua total untung 800 juta juga. Gua keluar 100 juta lagi ya nggak masalah. Nggak salah. Gua harus pinjem bank aja dulu. Pasti begitu dong. Gua pinjem bank segala macem, bayar. Hilang. Oke. Jadi malah jadi nambah masalah nih. Bener. Udah pinjem ke bank lah, atau kalau sekarang ada pinjol lebih bahaya lagi ya, lebih Bener gampang. ya, lebih easy. Lebih easy, itu lebih bahaya. Dan gimana sih? Gimana maksudnya nih?
Gimana sih cara ngatasinnya? Oke. Jangan tergiur. Nggak ada, ini aku selalu ngomong juga ke komunitasku, aku selalu ngomong, nggak ada namanya cara instan. Correct. Semua butuh proses. Bener, mie instan aja nggak instan ya? Mie instan aja harus ngerebus nih ya. Harus rebus dulu. Nah, BTW aku pecinta mie instan juga, jadi aku bisa jelasin ya, dari kalian matengin air kalau apinya maksimal itu kalian butuh 2 menit. Boleh dicek sendiri, itu kalian butuh 2 menit. Untuk ngerebusnya nih, kalau mie instan yang terkenal itu 3 menit pas. Kalian coba nih pakai timer nih, taruh, cemplungin, semenit setengah balik, semenit setengah, itu lebih enak BTW. Kalau kalian nggak demen yang lembek, itu kalian cukup 2 menit 30 detik. Ini kayaknya teman Valburi ada vendor mie instan bisa Ya, di boleh langsung endorse ya. Nanti bisa langsung di endorse Nggak, Vincent. Tapi maksudnya apa intinya? Inti poin dari tadi apa? Even sekelas mie instan pun Tidak itu instan. butuh waktu Iya. sampai jadi. Bener. Bikin 5 menit, habisnya cuma 30 detik. 20 detik. Bener. Jadi memang bisnis begitu pula dengan bisnis trading ya, tidak Benar. seinstan itu loh guys. Benar. Semua tuh ada step by stepnya, semua harus yang gimana ya, ada prosesnya teman-teman Valburi. Jadi tidak seindah itu. Tapi keren nih. Aku masih penasaran nih dengan udah tahu nih nyari duit jajan seminggu susah segala macam. Berarti margin call nggak pernah sampai hari ini. Belum. Amit-amit. Syukur. Aduh, Amit-amit. Amit-amit. Wah, ini menarik ya teman-teman. Tapi ya. drawdown besar pernah. Oh ya, yang penting kan kita kalau Sisil nggak tahu teman Valburi ya, tapi kalau Sisil pribadi yang penting nggak margin call. Benar kan? Ya, Kalau walaupun kita sih mental kadang mikirnya, kena. Iya, pasti kadang-kadang kayak aduh mampus ini mau kemana lagi? Abis itu udah nge-bad mood, nggak mau diajak ngomong, nggak mau apa. Cuman kan at least survive nih gue balik. Survive. Balik survive. balik survive jadi happy gitu kan. Jadi bisa happy yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih dari Vincent sendiri kan pasti di sini juga banyak teman-teman Valburi yang baru belajar atau bahkan mungkin teman-teman udah mengalami yang namanya margin call bahkan gitu kan. Ada nggak sih saran dari Vincent buat teman-teman tuh misalnya kayak gimana sih cara start trading yang benar? Ini aku bisa dengan pede dan aku bisa ngomong cara ini 80% berhasil. Karena kebanyakan di komunitasku mulai juga berhasil. Dengerin. Ini udah berhasil caranya. Ini dengerin, catat yang gede di note dipajang di tembok. Ini baru di sini doang nih ya. Aku sebenarnya baru di sini doang. Baru sini doang ya. Di sini. Oke, di GGS. Baru di sini nih ya. Baru di sini. Gimana tuh? Simple. Kalau modal lu terbatas. Kayak kalau modalnya terbatas, bisa pakai akun Sen atau mikro. Valburi ada mikrolot. Ada dong mikrolot. Ada kan? Ada. Pakai mikrolot. Tapi ini bukan masalah promosi atau apa nih kita ngomongin ya. Aku beneran ngomong pakai mikrolot. Kenapa? Ketika modal lu $30, $50 ataupun $100 ya, ketika kita ngomong harganya segitu, $30, $50, $100, itu tuh di akun real, itu tuh sedikit banget, kecil banget. Jadi kenapa dipindahin ke akun mikro? Biar bisa growth dulu dari 100 ke 300, 300 ke 500, 500 ke 600 sampai ke $1.000 yes, di mikro. Kita ngomong ketika mikrolot sudah di $1.000, mau pindah akun real no problem. Toh di akun mikrolot pun ya, kita ngomong akun mikrolot itu bisa loh belajar yang kayak kita ngomong dari money managementnya, terus dari sisi ngatur risk per trade tuh gimana tuh bisa loh di situ. Kayak gitu. Dari mikro dulu lah. Nah, tapi ini mungkin tadi ini ya, mungkin juga buat teman-teman nih penasaran. Dari mikrolot ke akun yang real, maksudnya gimana nih? Kan mikrolot akun real juga. Jadi ada perbedaan begini, untuk saldo kalau misalkan main di mikrolot, maka pairnya itu ibarat kata misalkan ya, aku simpelnya gini. Misalkan di gold 2000 ke 2001 10 pips ya, kita ngomong 10 pips. Kalau di akun real $1 per 0,01. Di akun mikro tuh enggak $1. Lebih kecil. Lebih kecil, bener. Memang lebih kecil. Tetapi change untuk survive dan risk reward segala macam itu lebih menarik dibandingkan langsung ke akun real. Jadi aku bakal suggest kalau emang modal lu kecil segala macam, pakai mikrolot dulu. Benar. Gitu ya. Pakai mikrolot, ketika sudah growth baru pindahkan, tutup akun mikrolotnya, pindah ke akun realnya. Benar. Akun real yang maksudnya apa yang tadi aku jelasin. Gitu, pindah ke akun real. Gitu. Itu menurut aku saran simple tapi jarang jarang dilakukan. Benar. Kenapa? Karena yang namanya pemula, gue pengennya tuh cepet kaya. Ini punya $100, ya udah gue taruh aja $100 biar bisa jadi $500. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Sisil boleh tahu nih ya, berarti Sisil bisa bilang kalau misalnya sebagai trader itu mindsetnya harus bener dulu.
Benar. Mindsetnya bukan masalah siapa mau cepet kaya, siapa mau kaya besok, kaya nanti, bukan Benar. gitu ya. Bukan begitu. Ya. Boleh nggak sih di info-info nih kira-kira mindsetnya tuh harus gimana sih? Oke, jadi gini. Kalau mau jadi trader tuh mindset yang cakep tuh gimana sih? Menurut aku ya, Oke. begini. Pertama, ya ini sesuai ya. Kalau udah gagal, bangkit lagi. Yes. Kalau misalkan cuman baru coba sekali 2 kali, gagal terus, udahlah, gue bukan di sini tempatnya. Ya. Itu nggak akan pernah bisa jadi trader. Dan tidak akan ada Vincent hari ini. Ya itu aku juga. Nggak akan ada aku di sini nih, nggak ada di Tidak sini. akan ada Vincent Ya. di sini hari ini ya. Itu pertama. Oke. Harus bisa survive, ibarat kata Oke. bangkit lagi. Yang kedua, harus tahu momentum. Kapan harus stop, kapan harus gila-gilaan. Maksudnya apa? Ini tercengang loh. Gila-gilaan nih gimana nih? Oke, gini, maksudnya tuh gini. Ada saatnya kita main tuh 0,01, 0,01, 0,01. Oke. Tapi ada saatnya loh, ketika momen semua setup udah menarik sesuai yang kita mau, itu mau entry 0,05, 0,10 juga gak masalah. Ya. Dengan resiko yang sudah Udah disiapin udah ya. dihitung. Udah dihitung Udah ya. kita hitung, udah kita siapin, kita udah tahu resikonya segini loh. Dan inilah menurutku ya, pentingnya salah satu hal yang penting juga maksudnya untuk pemula, menghitung. Oke. Karena banyak kan cuman asal entry. Mereka entry. Kalau gua nggak entry, artinya ya gua nggak bisa dapetin duit. Padahal ya di sini kita tahu ya, kalau kita nggak entry pun kita nggak kehilangan duit. Bener. Jadi bener. cuman mikirnya gua Bener. harus entry biar gua dapet duit. Oke. Tapi Oke. lu kan kalau nggak entry lu nggak kehilangan duit juga. Bener. Gitu. Kan lu kalau entry lu bisa hilang duit. Jadi lu harus hitung nih semua resikonya, semua nih harus dihitung gitu. Jadi jangan sampai lu gagal, tapi lu nggak dapet apa-apa. Cuma dapet trading scam. Karena lu gagal. Oh, trading judi. Trading judi. Iya, gitu. iya, iya, trading Tapi scam, trading judi. trading tuh bukan judi. Kalau trading bukan judi ya? Kalau aku pribadi, trading tuh bukan judi. Trading tuh bisnis. Oke. Karena kalau di bisnis kalian pasti bisa rugi. Oke. Tapi juga bisa untung. Oke. Kalian bisa berkembang. Ada yang ekspansinya gila-gilaan, kita tahu. Yes. Dan itu bisnis. Jangan sampai kalian berpikir gue trading ini bukan bisnis. Jadi gue trading ya intinya ini bisa bikin gue kaya. Bisa nggak bikin kaya? Bisa jawabannya. Bisa nggak dapetin jajan tambahan? Jadi kalau buat kayak ibu-ibu ya kita ngomong ya, atau kayak pekerja kantoran atau yang mau side hustle tambahan, trading bisa nggak? Bisa jawabannya. Tapi kalau untuk semua orang bisa nggak jadi trader pro? Bisa nggak trading for living? Jawabannya nggak bisa. Jawabannya tidak bisa. Nggak bisa aku bilang. Nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Karena mereka butuh waktu, butuh proses, dan gak semua orang tuh bisa. Kalau misalkan kita ngomong semua orang bisa jadi trader, ya itu ya ngapain kerja lagi gitu kan. Maksudnya ya udah ngapain kerja kantor, ngapain begini, ngapain buat A B C D F G lagi. Mereka butuh yang namanya sumber income tetap. Oke. Kalau aku bisnis. Aku ada bisnis juga di luar trading ya. Aku ada Oke. bisnis juga. Dan aku nggak spill karena kalau misalkan aku spill di sosial media atau apapun pasti dianggapnya lu promosiin bisnis lu ya. Iya benar. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah, tapi Iya. biar fair. Benar. To be fair. To be Ya, fair, aku ya. punya bisnis dan itu sumber income aku, bisa aku suntik modal ke tradingnya dan itu aku bisa puter. Dan di tradingnya aku anggapannya gini. Jadi gue bisa withdraw dari trading itu untuk gue makan, gue jalan-jalan, gue happy. Oh, jadi untuk keuangan pun benar-benar well prepare ya. Ya. Yang bisnis ini untuk apa? Yang Bisnis ini ini untuk buat pengeluaran hidup. ini begini, Oke. untuk yang pasti-pasti yang aman. Jadi kalau aku loss pun Nggak stres. nggak perlu. Aduh ini gimana? Itu dulu aku begitu. Besok Aduh, gua ini nggak gimana hidup, ya? besok gua nggak hidup. Besok gua gimana ya hidupnya ya? Ini gua gimana? Tapi keren sih, kayak Vincent kan berarti itu berdiri di dua lini bisnis kalau Sisil bilang ya. Iya, oke. Kalau boleh tahu ini kita nggak spill, cuman maksudnya Oke. kayak apakah bisnis yang di luar, oke, Sisil berarti boleh bilang bahwa trading ini sebagai side income-nya, sebagai side hustle-nya kan? Ya kalau sekarang bisa dibilang. Kalau jadi sekarang main bisa income lah. sekarang bisa dibilang Bisa main dibilang income main ya. income Oh, lah. oke. 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 Kalau gitu kita boleh bilang nggak? Mungkin the first main income-nya dulu nih bisnis sebelah nih. Bisnis sebelah ini dagang juga. Dagang. Jadi karena literally emang dagang ya? literally sama-sama dagang kan sama ya bisnisnya. Kita ngomong dagang Oke. juga ya, trading, dagang juga berdagang. Tapi bedanya ini fisik. Oke, nah ini nih yang Sisil pengen tahu banget nih. Dagang fisik sama dagang seperti kita gini trading ya, trading. dagang secara online Online. ya kan.
Ada nggak sih perbedaan signifikan yang harus benar-benar diperhatiin? Karena kan Sisil percaya nih, teman Valburi juga pada dasarnya ada yang pasti ada yang entrepreneur, ada yang dagang, ada yang punya bisnis ada yang intrapreneur Iya, ada juga, intrapreneur. ya kan? Ada yang banyak juga pasti teman-teman yang intrapreneur kan. Apa sih perbedaan signifikan yang harus diperhatiin supaya ketika punya dua penghasilan nih, kita nggak sampai mix match yang kayak bingung nih gimana? Ada nggak sih menurut Vincent? Menurut aku sistemnya sih ya. Jadi It's only about all system. About system. Jadi aku mau trading, mau fokus trading nggak masalah. Selama di bisnis ini bisa dijadikan ada dibentuk sistem. Oke. Jadi buat sistemnya, buat flow-nya semua gimana. Dan kalau ngomongin perbedaan, ada nggak perbedaan? Biasanya ditanya nih, lu bisnis jualan fisik nih barang sama trading, apa yang membedakan? Biasanya itu banyak yang nanya, yang bedain apa? Aku bakal bilang kalau fisik itu bisa jadi dead stock. Oke, Jadi ya ibarat kata emang nggak bisa rugi bilangnya. Iya. Tapi itu barang udah nggak laku, udah Bener. nggak bisa. Kalah di waktu juga ya. Kalah waktu. Sedangkan kalau di trading ya kita nggak butuh barangnya ada gimana gitu. Bener. Dan kalau nah ini kadang ada yang salah keliru. Bang, lu trading judi. Ini kita agak geser dikit ya, geser, topik boleh, sedikit boleh. ya. Bang, lu trading judi. Aku bisa bilang, boleh kalian cek. Ini aku bahkan menantang ya. Oke. Boleh kalian cek harga XAUUSD penutupan, misalkan kita let's say jam 11 malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi, harganya naik atau turun dari candle daily. Terus lihat harga emas di jam 9 pagi opening. Itu pasti akan sama. Jadi kalau misalkan XAU-nya lagi ditutup closing daily-nya naik, maka besok harga emas naik. Oke. Walaupun ya naiknya kayak misalkan naik 2.000, naik Yeah. 3.000, naik 1.000, naiknya sedikit. Tapi itu pasti begitu. Dan itu benar-benar maksudnya salah satu contoh, ini trading nyata loh. Benar. Jadi bukan judi. Ini bukan judi nih. Kalau misalkan analisa kita emang XAU USD-nya naik, closingnya naik, ya harga emas aslinya akan naik Akan gitu. naik, benar. Kalau misalkan dia turun ya akan turun. Benar. Dan Setuju. ini jadi lucu karena aku kan kadang sembunyi ya dari orang tua. Dan sekarang orang tua udah tahu nih anaknya trading. Jadi kadang orang tua aku begini, lebih tepatnya mamaku begini. Vin, besok naik apa turun nih Mas? Mama mau belanja, Vin. Turunnya kapan? Dan ini bener-bener kejadian sebelum aku pergi bahkan. Oke. Sini, sebelum aku kesini itu ditanya, Oke. mendingan hari apa nih? Gue mau beli emas. Mhm. Dia ngomong gini, gue mau beli emas. Belinya hari apa? Kalau aku bilang, ini kita nggak usah spill harinya Iya, ya. iya, Jadi ntar pada nge-short lagi. Ntar pada nge-short lagi. Oke, aku bakal bilang Selasa or Rabu. Oke. Ya, Selasa or Rabu itu bakal jadi peak down-nya. Oke. Jadi ini bakal menarik nih. Ya, Kalau ya. misalkan naik pun ya udah lu palingan rugi ya, beda 2.000 3.000 lah mah nggak Oke, apa-apa oke, lah udah. Ya udah nggak apa-apa Selasa atau Rabu deh. Iya. Gue beli deh. Disclaimer on ya. Disclaimer Teman on. Valburi tangannya kayaknya ada yang usil. Dengar ada kayak yang gini, usil. dengar kayak gini terus mencetnya Ini di studio beda nih sama waktu tayang nih ya. Jadi bisa iya, beda loh. Ini beda loh. Jangan ya. Ntar ternyata kan uploadnya kan hari Senin ya. Iya. Oh Selasa Rabu short habis nonton. Ada sih yang kejadian begitu. Jadi kiranya tuh abis rekam langsung di post. Dia mikirnya tuh Iya, begitu. Bener. Padahal enggak gitu. Padahal enggak. Jadi jangan ya sobat Valburi, teman Jangan. Valburi jangan seperti itu. Nah, Vincent, kalau misalnya tadi kita udah tahu pola pikir itu signifikan, memang perbedaan itu ada. Terus kayak kita udah ngobrol sama teman-teman juga kayak harus disiplin dalam trading juga. Mungkin teman-teman perlu tahu juga nih, Oke. ya. Kalau seorang Vincent yang trading, ya kan, kali ini teman-teman mau ikutin Vincent nih. Oke. Seorang Vincent yang trading, kriterianya dalam memilih broker itu apa sih? Broker lokal kah? Oh, kalau lokal kan banyak yang bilang hati-hati ya kalau pakai broker luar negeri itu ntar bisa duitnya nggak bisa ditarik kayak gitu. Terus ntar bisa gini bisa gitu. Mending broker lokal nih. Nah kalau Vincent sendiri gimana? Biar beda dikit kali ini, Iya. biar seru dikit Biar ya. seru ya. Kalau aku pakai broker Inter sebenarnya. Inter. Sebenarnya ini aku jujur-jujuran to the point. Aku pakai broker Inter. Oke. Kenapa? Ya kita jelasin, Oke. biar kasih edukasi. Karena simpelnya gini, kalau broker Inter tuh ada yang namanya free swap, free commission. Oke. Tapi Ada di Valburi guys. ya nih ada tapinya. Oke. Aku juga pakai broker lokal. Oh, pakai juga tetap ya. Aku pakai broker lokal dan kalau ditanya saldo ya banyak kan di broker lokal. Oke. Kenapa begitu? Jawabannya karena kebutuhannya berbeda. Oke. Ya, di sini kebutuhannya berbeda. Aku pakai broker Inter tuh biasanya tuh untuk yang kalau misalkan tradingan 6 bulan. Sekarang aku tanya, dari penonton sini ada nggak yang trading sampai 6 bulan?
Jawabannya pasti nggak bakal ada. Ini Benar. aku berani jamin nih, aku berani jamin. Setuju. Paling kan di sebulan 2 bulan, udah kelamaan, profit, geter, close. Gak mungkin sebulan Pasti. 2 bulan. Kayaknya rata-rata liatin 3 hari 4 hari aja udah kayak 3 hari 4 hari ini lama banget. iya Pasti. bener. Dan aku itu untuk yang kayak 6 bulan, untuk 7 bulan. Ya, untuk begitu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa lu bilang banyakan di broker lokal? Oke. Jawabannya aman, Aman ya. keamanan. Bener. Contoh kayak Valburi. Itu Iya. udah aman. Ada nih, ada ininya kan, ada Di apa? bawah Bapepti. Bapepti. Nah, itu tuh amannya di situ. Iya. Kita ngomongin keamanan. Lu mau trading sejago apapun, duit lu sebanyak apapun, ketika duitnya udah gede, yang dicari apa sih? Keamanan. Keamanan. Boleh nggak trading di luar? Boleh. Kita ngomong Sah-sah fair-fair, saja. sah-sah aja. Tapi kan lu pasti maunya duit aman. Bener. Contoh, ini kita spill tipis, aku nggak sebut namanya Iya ya. jangan. Pasti penonton di sini ada kan yang pernah pakai broker luar terus nggak bisa WD. Iya. Pasti ada, nggak bisa WD. Atau gini deh paling simpelnya. Harga gold 2000, kalian long, ada news, taruh SL di 1990. Sebenarnya itu nggak kena 1990 tuh nggak kena, tapi kena di broker kalian. Itu kena spread kok, ini kena begini, lu nggak ngerti spread ya, pasti ntar ada yang begitu tuh. Iya. Lu nggak ngerti trading ya begini gini. Pernah nggak dimainin broker? Itu pertanyaan, Iya. pernah nggak dimainin broker? Pernah nggak kalian ngeliat di mana spread di temen gua nih yang A itu 20 spreadnya misalkan, di gua 25. Broker sama. Broker nakal, contoh salah satu Iya, contoh broker nakal. salah satu. Yang kedua, pernah nggak nih? Ini sebenarnya nggak boleh, tapi sudah lah ya. Boleh. Ya sudah lah ya, udah Cuman nggak boleh terlanjur. kasar. Nggak boleh kasar ya kita ngomongin. Iya. Pernah nggak kalian trading profit sampai titik kalian di email sama broker? Pahit ya itu. Di email sama broker dibilang lu pasti pakai third party apps, Oke. maka bisa profit. Kalau lu mau WD, lu datang ke kantor gua, trading depan gua. Jadi pergi transport sendiri, cuman buat nge-WD, ambil WD. Yang sebenarnya kalau ditotalin jadi sama aja nih, gua kalau gua WD ini kayak biaya gua jalan ke sono Iya. segala macam. Itu ada yang begitu. Bahkan ada yang sampai langsung diblokir. Well. Jadi langsung diblokir. Jadi ya udah saldo lu hilang gitu aja. Dan sekarang ya gue tanya, balik lagi nih, aku nanya ke kalian nih, ke penonton, aku tanya. Ketika misalnya kita ngomong duit 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta di broker luar, terus kejadiannya itu menimpa kalian jago banget lah trading, menimpa kalian. Mau minta tolong sama siapa? Tolongnya sama siapa? Bener, mau minta tolong sama siapa ya Tolongnya kan? sama siapa? Bener, Ya nggak bisa, makanya yang kita cari ketika duitnya udah gede adalah kita cari keamanan. bener, setuju. Itu udah pasti ya, carinya keamanan. Broker luar boleh nggak? Boleh. Kadang ada yang kayak kita memanfaatin, oh dia punya leverage 1 banding unlimited gitu kan ya. Kita ngomong ya, kita Iya, pakai iya, 1 iya, banding unlimited. Makanya kita pakai untuk trading begini-begini. Biar kata nge-flipping. Kalau aku sebutnya nge-flipping. Jadi udah gue taruh $100, ini flipping $100 jadi 1 juta Iya. apa gimana gitu. Tuh pakai itu broker luar segala macam. Tapi ya kita ngomong, kalau kita ngomong keamanan, trading nyantai segala macam ya gimana ya, pakai broker yang aman. Bener. Ya udah ada nih jelas-jelas ya, Valburi. Valburi, bener. Aman, udah Aman. simple. Dan sebenarnya teman-teman Valburi nggak perlu takut sih ya, Oke. karena Valburi sendiri sekarang udah bersaing banget itu sama broker-broker luar negeri. Jadi kalau misalnya nih, kan kita tahu nih ya, terutama apalagi nih contoh nih Vincent, kalau misalnya ternyata yang trading tuh kita tarik Vincent ke beberapa tahun yang lalu nih, yang sama-sama Oke. anak SMP, yang sama-sama anak SMA, atau mungkin yang memang dananya ini ingin diperputarkan dengan sedikit lebih cepat misalnya. Iya. Di Valburi itu instant withdrawal. Jadi di withdraw sekarang juga itu langsung masuk ke rekening gitu tuh Vincent. Itu kenapa sekarang tuh teman-teman nggak perlu khawatir lagi, selain perusahaannya aman, instannya cepat, depositnya teman-teman juga cepat. Dan tentu aja teman-teman tidak perlu mengulang kisahnya Vincent. Iya. Kalau Vincent harus belajar ke Gramedia, ke misalnya ke Weh, suatu weh, tempat weh. gitu, kalau Vincent harus pergi ke sana kemari untuk mencari buku ya kan, untuk mencari edukasi, di Valburi teman-teman itu udah dapat edukasi secara gratis. Trading barengnya kita juga sering. Benar.
gitu kan. Aku juga sempat Kalau baca-baca loh. Iya ya. Iya, bagus loh Smart itu ya, materinya bagus loh. ya. Ini Aku tinggal tungguin abis ini kan masak Valburi juga. aku pakai. Pakai Valburi ya, udah pakai Valburi ya. Kan jadi keceplosan kan. Iya, Padahal nggak mau sebut broker loh Oh, aku. iya. Harusnya nggak mau ya, gitu. Nah, tapi ternyata Vincent sendiri juga pakai kan, kayak ya udah, Vincent juga bisa buktiin kan, withdrawalnya Benar. cepet, Aman. terus aman, terus Itu kita rasa aman lah yang dicari iya, sebenarnya. dicari ya. Terus maksudnya kita setiap bulan itu ada trading barengnya. Jadi teman-teman Valburi nggak usah takut nih. Kalau dulu awal-awalnya Vincent nih harus, aduh aku harus posisi apa ya? Jual apa beli ya? Benar. Ini patternnya udah sama tapi kok nggak ada di chart. Iya, benar. Di Valburi itu kita tradingnya bakal bareng-bareng online se-Indonesia, Sabang sampai Merauke gitu kan. Teman-teman bakal trading bareng, teman-teman bakal dipandu langsung dari pusat. Banyak lah, teman-teman tinggal download aplikasi Valburi bakal banyak banget nanti dapat informasi dari sana. Nah, kalau di komunitasnya Vincent Oke. sama trading bareng juga. Ada trading bareng. Ada juga. Bahkan di komunitasku tuh aku ada siapin. Ini udah Oke. masuk ke batch kedua, harusnya di bulan keempatan ya kurang lebih. Oke. Itu dimana program belajar 6 bulan. Oh, that's cool. Jadi itu mulai dari nol, bener-bener forex tuh apa sih? Oke. Sampai ke tahap teknikalnya di mana sih? Oke. Risk managementnya gimana sih? Cara ngitungnya gimana sih? Itu semua ada lengkap. Sampai ntar ngatur emosinya gimana sih? Psikologis yang tepat gimana sih? Trading bisa loss terus kah? Atau bisa win terus kah? Atau emang ada profit ada loss? Gimana? Oke. Semua ada dibuat. Pakai pattern. Cara manfaatin pattern yang benar gimana? Karena aku pribadi ya ini untuk ya temanku komunitas yang di sini harusnya pada lagi ketawa-ketawa ya mungkin mereka ya. Kok lu ngomongin pattern, dulu lu pakai pattern padahal lu di grup lu ngomel-ngomel. Oke. Jadi aku di grup tuh aku dikenal banget, aku sering ngomel-ngomel. Oh ini ada double bottom. Itu aku langsung ngomong. Lu trading pakai pattern profit. Enggak kok, gua kadang masing profitnya dikit doang. Gua profitnya dikit doang. Coba lu ilangin pattern. Lu trading bener-bener dengan style basic deh yang udah gua ajarin. Oke. Dicobain. Oh iya lebih profit gak? Ya kok lebih profit. Ya udah, ngapain pakai pattern? Ngapain harus pusing-pusing Ya, pattern? ngapain lo ya? harus pusingin pattern? Karena aku udah di titik yang sekarang nih, aku udah bahkan justru jarang nih double bottom cari, double top. Aku udah jarang sekarang gitu. Udah gak nyari ya? Udah gak nyari begituan. Yang aku cari berbeda gitu. Yang aku cari ya supply demand-nya gimana, trend line-nya tuh apa, major trend line-nya apa. Oke. Newsnya tuh gimana sih yang mempengaruhi pair. Oke. Itu yang dicari. Jadi kalau buat kalian yang masih nanti pasti ada yang nanya. Jadi menurut lo indikator yang terbagus apa? Bener. Kalau aku mau spill di sini aku bakal bilang RSI digabung dengan EMA 200, Exponential Moving Average 200. Itu gratis buat kalian. Kalian bisa cari trading view. Oke. Kalian cari trading view, udah tradingnya di Valburi. Jangan lupa. Iya dong, harus aman. dong. Kan kita ngejar aman. Nah, Iya, sama aku sedikit bener. nambahin ya. Ini aku Oke. sedikit nambahin karena aku lupa. Kalau ditanya kriteria broker, pasti itu kenapa aku ngomong aman? Karena ketika lu punya uang ya lu cari keamanan pertama. Yes. Yang kedua adalah deposit sama withdraw itu tuh harus instan. Yes. Jangan sampai lu deposit di suatu broker masuknya lama. Itu udah panik duluan. Kalau deposit lama gimana withdrawalnya? Sebelum trading pun itu udah kenal loh. Kita nggak usah ngomongin withdrawal dulu nih. Iya. Kita deposit. Misalkan kita deposit let's say 10 juta. Oke, habis deposit 10 juta nggak masuk. Belum trading kita udah kena mental duluan nih. Iya benar. Tapi kalau misalkan masuknya tak cepat awal langsung masuk, ya udah masuk. Terus kalau withdraw, kita ambil nih withdraw, tak cepat masuk rekening. Ya udah aman. Yes. Itu yang penting ya, kalau ya itu salah satu kriteria lah bisa dibilang. Deposit WD itu cepat intinya. Yang kedua baru kita ngomong aman ya, ini juga sebenarnya prioritas satu juga gitu, harus Iya, aman. iya, Ketiga ya kalau bisa cari yang spread rendah. Oke. Ini spread rendah dan di Yes. broker lokal ya itu ada yang spreadnya rendah. Valburi. Itu dia jawabannya. Jawabannya adalah Itu Valburi dia. ya kan, one and only. Sama satu lagi sebenarnya, ini aku kasih tahu ya. Ini aku kasih tahu untuk dari Valburi ini testimoni user asli nih. Oke, boleh lah kita dengerin testimoni teman Valburi ya. Coba deh cari broker lokal yang eksekusi posisinya cepet. Iya, Cobain aja. cobain. Ini kayaknya aku memberikan tantangan mulu ya ke mereka ya. Ini bahaya juga ya. Kan? Cobain. Sudah berada di podcast yang benar. Ya kan? Gagal nggak selamanya. Nah, teman-teman harusnya udah ada banyak banget dapat insight ya. Tapi mungkin nih, Vincent, sebelum teman-teman memulai
sebelum teman-teman memutuskan untuk oh ya nih Valburi, oh ya nih ini, oh ya nih bahkan mungkin nanti mau cari-cari tentang Ko Vincent nih, mau gabung komunitasnya Koko Vincent nih misalnya. Ada nggak sih maksudnya kayak masukan buat teman-teman ini gimana caranya supaya mereka tuh bisa start dengan baik dan benar? Maksudnya start dengan baik dan benar itu kan kadang ada orang gini, oh yang pasti gue udah punya duit, modal udah ada. Masuk 100 juta dulu. Oke. Terus ntar misalnya kayak contoh tadi, ikutin grup aja langsung. Udah tuh beres, dapat sinyal transaksi langsung, selesai deh. Nah, ada nggak sih sebenarnya apa sih yang benar-benar harus disiapin sama teman-teman? Startnya harus gimana Starter sih? pack lah ya kita Starter ngomong. packnya tuh gimana sih? Mungkin dong bisa kasih masukan buat teman-teman. Ini kok gak berbeda sedikit. Kalau ketika orang yang lain kita ngomongin, yo lu harus punya modal ini begini, belajar support resistance segala macam. Yang aku bakal bilang pertama adalah tinggalin itu semua sebelum modalnya kita ngomongin. Pelajarin teknikalnya. Teknikal di sini apa maksudnya? Pastikan pertanyaan teknikalnya apa. Teknikal di sini adalah cara buka posisi long, pasang stop lossnya gimana, take profitnya gimana, trailing stop loss tuh apa dan gimana cara pasangnya. Kalau udah running posisi harus ngapain. Itu teknikalnya. Itu dulu yang dipelajarin. Bukan masalah modal, bukan masalah kita nggak ngomongin masalah belajar support resistance, supply demand lagi kita udah ngomonginnya. Tapi yang kita omongin adalah lu bisa nggak manfaatin fitur-fitur yang sudah disediakan terlebih dahulu. Karena kalau belum bisa manfaatin teknikal tersebut, ya lu nggak bisa trading namanya. Gitu ya. Jadi tetap sekarang harus gimana nih ya? Coba ya kakak nih ya punya duit. Udah deposit. Tapi nggak ngerti cara open posisi. Benar. Oh gue bisa open posisi. Close posisinya bisa nggak? Nggak ngerti caranya. Gue bisa close posisi. Aku tanya lagi satu lagi. Gue bisa close posisi. Bisa nggak close posisi setengah? Nah ya loh. Nah itu pertanyaan kadang tricky. Bener. Bisa open, bisa close, tapi nggak bisa close setengah. Oh emang bisa close setengah posisi ya kok? Gue baru tahu. Caranya bisa. Gimana? Kalian tinggal klik tahan lamaan ya, close position, kecilin size-nya. Kelotnya dikecilin, bener. Itu terus close. Nah itu ntar ke close setengah. Kayak gitu ya. Jadi ada banyak cara di tentang kita ngomongin teknikal yang sebenarnya pemula nih nggak tahu. Benar. Tapi main terjun kenapa? Karena banyakan orang bilangnya lu cuma butuh modal, bisa support resist, ngerti chart pattern, yang penting bisa open long. Yes, atau benar. Close. Bisa open long atau short dan close posisi. Padahal sebelum itu ya menurut aku yang terpenting starter pack pertama adalah technical. Technical di sini pahamin kayak MetaTrader apa, trading view itu apa, manajemen money manajemennya gimana, risk per trade tuh apa dan lain-lain. Risk reward tuh apa dan pattern tuh itu nomor sekian lah. Aku candlestick pattern segala macam itu nomor sekian lah paling belakang gitu. Tapi kalau lu udah ngerti teknikalnya, percaya deh, kita ngomongin super resist belakangan itu udah EZ lah, kita ngomong EZ lah. Kita ngomongin EZ lah. Karena mau ngomong baik lagi ya, tadi aku udah kasih tahu kan di depan candlestick pattern. Tinggal cari candlestick pattern cheat sheet. Bener. Chart pattern cheat sheet. Itu ada. Kalian tinggal apa ya bilangnya tinggal copy, googling ya, paste di Word, print, tempel depan layar kalian. Itu udah. Kalian ini gue mencari momentum. Double bottom. Mana double bottom? Oh, double bottom bentuknya. Oh, ini bentuknya W loh. Cari yang W. Oh, ini bentuknya kok kayak rising wedge ya. Oh, rising wedge bener kan ya. Ini polanya sama. Oh iya kayak gitu. Yeah. Itu pattern-pattern gampang lah bahkan ada ya yang kayak akhiran ya, oh, double bottom. Entry-nya begini, stop loss-nya dikasih tahu ya taruh di mana ya. Iya, benar-benar. Nah, sekarang pertanyaannya setelah udah tahu teknikalnya, sambil kalian cari teknikal, kalian harus tahu. Ini kalau aku biasanya pakai demo ataupun pakai akun mikro ya. Biasanya aku testingnya begini. Aku udah siapin duit, udah siap hilang, mau pakai mikro atau mau pakai akun demo terserah. Itu kalian backtest. Kalian udah pakai chart pattern, gak masalah. Chart pattern salah nggak? Enggak. Pakai candlestick pattern salah nggak? Enggak. Kalian pakai support resist doang salah nggak? Enggak. Kalian pakai trendline doang salah nggak? Enggak. Kalian pakai indikator doang, MACD, RSI, EMA, MA. Ini aku mau sebutin semua, masa nggak perlu kan? Bollinger Band dan lain-lain sebagai macamnya. Salah nggak? Enggak. Jawabannya. Gini, setiap orang tuh berbeda-beda. Aku pakai Bollinger Band, win rate aku tuh 30%. Oke. Aku pakai RSI, win rate aku tuh 70%. Wow. Sekarang pertanyaannya, kalau kakak di posisi aku, pakai Bollinger Band apa RSI? RSI. Ya udah. Jadi di backtest dapat win rate-nya berapa, yang tertinggi itulah yang dipakai di akun real. Oke, that's correct. Kenapa begitu? Kok gue psikologisnya beda? Biasanya begitu. Itu keluhan ke aku ya. Itu keluhan ke aku. Psikologisnya beda begini. Ya karena gini. Kebanyakan orang ya. Ini kebanyakan orang. Apalagi trader pemula. Mau deposit
$1.000. Oke. Tapi di akun demo settingnya $1 juta. Ini agak aneh nih. Ini agak aneh lain sebenarnya. ya? Ini agak lain sebenarnya. Tapi Agak lain. banyak yang begitu loh. Iya, iya. Dan aku iya, mau tahu. iya, Jadi iya. ketika kalian pakai akun demo, setting sesuai saldo yang mau kalian mainkan nanti di akun real. Bener. Itu kalian backtest. Backtestnya jangan sehari 2 hari kelar. Kalau bisa 100 posisi itu minimal. Oke. Kalau orang-orang 100 posisi gua backtest itu minimal. Kalau bisa 1.000 lebih bagus. Kalau bisa 10.000 posisi lebih bagus. Lebih valid ya. Lebih valid. Gitu. Oke. Itu starter pack menurut aku. Jadi jangan pikirin yang itu dulu. Teknikalnya ngerti apa enggak? Ya. Selama belum ngerti, ya itu kalau sebagian aja kadang ada yang belum Harus paham. tahu akar-akarnya dulu lah ya. Equity itu apa? Balance-nya ini margin level Margin apa? tuh apa? Iya, iya, Margin iya, call iya. tuh apa? Wah, kan. Banyak kan yang lu bisa tahu. cekot-cekot ya kepalanya, Iya, bisa kalau sakit mau kepala. disebutin kan pusing. Oh, ada TS, SL plus, ada BP gitu. Kadang SL plus iya. dengan BP aja orang kadang suka salah loh. Benar. Ini ada sedikit perbedaan tapi aku Benar. nggak bahas di sini lah. Ntar kelamaan lagi ya. Kita nanti lanjut ke sesi 2 ya. Sesi 2. Sesi 2 ya. Kayaknya nih bakal teman-teman Valburi boleh banget nih nanti ya komen. Tapi sebelum komen nanti mungkin boleh subscribe dulu, di like dulu, komen. Mau dong Ci, ada Koko Vincent lagi sesi 2. Wah, itu boleh banget. Nanti kita bikin sesi 2 sama si Koko Vincent ya. Boleh. Nah, kok nggak kerasa ya kita udah ngobrol quite lama. Harusnya teman-teman Valburi juga pasti udah punya banyak masukan nih dari si Koko. Oh, ternyata gimana sih caranya kalau mau mulai trading? Oh, ternyata gimana sih langkah pertama, langkah yang valid buat teman-teman untuk memulai bisnis ini. Sekali lagi ya teman-teman, teman Valburi, trading itu juga bisnis kok. Jadi nggak Benar. cuman yang sekedar judi, bukan sekedar tebak-tebakan, tapi it's real business gitu kan. Makanya untuk start suatu bisnis apapun itu, kita kan perlu untuk mempersiapkannya dengan baik dan matang, seperti itu. Sedikit tambahan kali ya. Boleh dong. Kita ngomongin dari tadi trading itu bukan judi, trading bukan judi. Iya. Kenapa? Kenapa aku bisa ngomong begitu? Trading bukan judi. Kalian yang ngomong trading itu judi, itu simple. Oke. Itu karena kalian nebak 15 detik, 30 detik. Nah, ini juga yang bikin salah satu forex itu negatif di Indonesia. Trading as like a forex per euro USD ataupun kita ngomong kripto ya, itu ada. Itu kalian disuruh pilih long atau short. Mau berapa lama? 15 detik, 30 detik, 1 menit, 1 jam. Ya. Ketika waktunya kelar, itu posisi auto ke close. Trading forex yang bener itu nggak kayak begitu. Ya, trading forex kalian mau hold kayak gua tadi ya 6 bulan, itu bisa. Ya, 6 bulan tuh bisa. Dan kita ngomong ketika trading itu judi ya tadi ada waktunya segala macam. Trading forex ini nggak luput dari waktu begitu loh maksudnya. Ini trading forex tuh nggak sesimpel yang kalian kira, tapi sebenarnya simple. Makin bingung kan mereka. Jadi intinya adalah apa? Intinya dulu nih ya. Intinya adalah trading tuh bukan judi selama kalian bener-bener nganalisa. Bener. Contoh simple. Gold waktu itu di 1.800. Aku ambil posisi long. Kenapa? Karena ada perang. Ketika perang terjadi, komoditi semakin langka. Bener. Yang terjadi gold ngepam, naik. Sekarang Terbang pertanyaannya ya? apakah itu judi? Jawabannya enggak. Orang itu gua analisa nih makronya nih perang terjadi. Perang Rusia segala macam ini terjadi. Ikon komoditi jadi langka. Bener. Ya udah, kenapa kita harus nge-short? Bener. Gitu. Kita ngomongin time frame ya lebih jauh. Jadi Lebih jauh. ini salah satu yang terkadang suka salah masyarakat, trading judi, trading negatif begini. Itu karena kalian tuh pertama ngasal-ngasal doang, open posisi, close posisi ngasal. Yang kedua, kalian nggak tahu apa yang kalian lakuin. Yes, ikut-ikutan doang ya, Ibarat FOMO. kata kalian bisnis, tapi kalian nggak tahu itu bisnis apa. Bener. Kalian bisnis nih es teh manis, tapi kalian nggak tahu kalau kalian tuh jualan ada hotdognya, ada jualan apa ya. Iya. Kalian nggak tahu. Itu yang bikin persepsi di kalian itu tuh kayak seakan-akan judi. Dan aku mau kasih tahu, kalau trading, kalau kalian semua nih aku bisa bilang nggak semua orang tuh bisa trading for living, Correct. ya. Tapi semua orang bisa mengambil trading ini sebagai side hustle. Jadi kalau kayak misalkan kalian karyawan kantor atau ibu-ibu rumah tangga, ya kita ngomongnya, itu tuh cocok gak untuk trading cari side hustle nih? Target hariannya berapa sehari? Cocok. Tapi balik lagi, pelajarin terlebih dahulu. Yes. Kalau kalian nggak ngerti, balik lagi kalau kalian nggak ngerti, jangan ngarep ini dulu. Jangan ngarep, jadi jangan sampai kalian datang, gue mau trading for living. Orang jadiin duit jajan aja belum bisa gitu. Bener.
step by step. Tujuan boleh tinggi trading for living, tapi ada step by stepnya. Gitu. Itu sih dari aku. Goalsnya boleh setinggi mungkin, Goals boleh tapi prosesnya juga harus mau menikmati ya. Harus realistis gitu. Stepnya harus mau, Bener. prosesnya harus mau melewati satu persatu. Satu persatu. Iya. Oke, luar biasa sih, tapi thank you Vincent for sharing 1 jam bersama teman Valburi hari sejam ini di sejam ya. Oh iya. Kira-kira kita udah sejam belum? Udah ya? Mau apa, mau ditambahin 2 jam lagi? Boleh. Soalnya seru kan. Kita boleh pesen kopi dulu kali ya Vincent. Boleh kopi ya 2. Oke, nah teman-teman, semoga dengan adanya Gagal Nggak Selamanya podcast ini, teman-teman bisa mendapatkan masukan lebih banyak lagi, bisa mempersiapkan dirinya lebih baik lagi sebelum memulai bisnis trading. Jadi ketika nanti sudah terjun di bisnis ini, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Mungkin benar kata Ko Vincent tadi ya, kita start dulu dengan tradingnya jadi side income, sampai akhirnya nanti kalau memang goals yang mau trading for living, ya why not gitu kan. Buktinya salah satunya Ko Vincent yang dari dulu belajarnya kecil-kecil, ngumpulin duit jajan kecil-kecil, sampai akhirnya sekarang bisa menjadi berkat juga buat orang lain, bikin komunitas ya kan. Jadi setiap kita goalsnya memang harus besar, tapi yang namanya proses kita nggak bisa lewatin gitu aja. Nah, teman-teman, thank you so much udah nontonin YouTube kita, podcast kita hari ini. Jangan lupa di like videonya, tontonin terus, subscribe. Jangan lupa tinggalin juga komen ya. Di komen kira-kira nih, Sisil mau dong dibahas tentang misalnya kira-kira teknikalnya Ko Vincent misalnya. Strateginya mau dong, apa? Ya, strateginya apa nih punya Ko Vincent? Mau dong bedah tradingan Ko Vincent? Boleh banget, tinggal tulis di komentar. Kita akan ketemu lagi di episode GGS yang berikutnya. Bye-bye. Thank you. Thank you.